saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Tadi Ibu Helena menyatakan bahwa mewakili suku seperti tadi. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ketua Dewan Adat Dayak TPU ya. Oke. Organisasi ini yang bersifat komunitas atau dia sudah menjadi organisasi yang resmi yang didaftarkan apakah di Kesbangpol atau didaftarkan di Kumham? Organisasi resmi Pak. Jadi saya jelaskan saya tanya aja, organisasi itu jawab aja yang saya tanya. Nanti saya tanya lagi. Organisasi yang sah. Yang sah, oke. Didaftarkan di Kesbangpol provinsi, kabupaten atau di Kumham? Iya, makanya di pusat kami itu ada namanya Majelis Adat Dayak Nasional. Di provinsi, kabupaten, kota namanya Dewan Adat Dayak. Provinsi A, B, C maupun di Kabupaten A, B, C, dan saya bukan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Pasar Utara yang dieskakan oleh Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Ibu dieskakan oleh pusatnya ada di Kalimantan Timur ya? Iya. Sepengetahuan Ibu, organisasinya Ibu ini tadi saya balik lagi tanya lagi, dia terdaftar di Kesbangpol atau mendaftarkan di Kumham? Kalau untuk Majelis Adat Dayaknya itu sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi kami di bawah mengikuti. Sudah terdaftar ke Kumham, kan memang satu aja yang di bawah kan mengikuti seperti itu. Terdaftar juga di Kesbangpol. Iya. Artinya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Ada. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Oke, kita lanjut lagi. Karena Ibu kan mengatasnamakan organisasi, bukan pribadi, maka saya tanya. Apakah di anggaran dasar Ibu itu, ini kan Ibu yang melaporkan kan? Iya. Atas nama seperti itu. Walaupun ya di sini saya lihat yang pelapor bukan Ibu yang di berkas ini. Nah, apakah di anggaran dasar organisasi Ibu itu masing-masing jenjang itu bisa melaporkan atau dia harus mendapat persetujuan dari pusatnya yang ada di Kalimantan Timur itu? Sepengetahuan Ibu di anggaran dasarnya. Di dalam ADRT kami Pak, di salah satu pasal itu ada yang berbunyi ketua dan pengurus dapat membuat pernyataan-pernyataan, menandatangani kesepakatan dan lain-lain. Itu ada, Pak? Ada di anggaran dasar? Iya, ada. Ya. Yang bertindak untuk dan atas nama keluar, ada atas nama ketua seperti itu? Iya. Oke. Tadi Ibu melaporkan nanti Pak Majelis, karena ini beliau ini mengatasnamakan, nanti kita minta oleh Majelis anggaran dasar rumah tangganya. Dia sendiri tidak cuma ikut tanda tangan ya. Tadi ikut tanda tangan waktu laporan. Iya. Lanjut. Apakah di dalam anggaran dasar organisasi Ibu itu dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dan strategis, ya kan ini kan penting dan strategis, apalagi kata Ibu tadi kan membuat ketersinggungan yang luar biasa seperti itu kan? Apakah cukup diputuskan oleh rapat Ibu-ibu mengumpulkan orang-orang menuju atau ada mekanisme yang lain? Karena kondisi kasus viral yang video ini adalah serta-merta situasional. Yang saya tanyakan bukan situasional nanti. Apakah ada aturan di anggaran dasar awal tanggal organisasi Ibu itu, ya kan, dalam mengambil keputusan cukup dengan ketua atau sekretaris, atau harus melalui mekanisme apa? Atau kalaupun ada mengatakan bahwa dalam situasi dan kondisi itu ada pasal yang bisa saja ada anggaran dasar dalam kondisi darurat maka
ketua bisa menentukan atas nama. Nanti yang saya tanyakan, organisasi ibu ada nggak yang seperti itu? Ada. Pasalnya ada. Ada. Oke, nanti kita lihat di pasalnya ada. Kalau begitu, mekanisme pada waktu ibu sebelum memutuskan kan ibu kan mengatasnamakan. Kan ibu, mekanisme diambil itu melalui jenjang apa? Rapat harian kah? Rapat pleno terbatas kah? Rapat pleno atau rapat apa? Memutuskan tentang Ibu Lian. Ya, ini kan mau melaporkan ini atas nama organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Jumat itu saya nonton, Sabtu saya koordinasi dengan lembaga dan klaser, dengan Kelurahan Bungur Banjar. Terus hari Minggu Itu organisasi yang di luar. iya, hari Minggu Enggak, itu organisasi yang di luar. Itu. hari Minggu kami rapat. Oke. Bukan rapat sih, kita bincang ringan sambil kopi. Oh, bincang-bincang, bukan rapat. Bukan, kita bincang di rapat, kemudian mendapat kesepakatan yang seperti tertuang di sini. Juga waktu itu diliput oleh beberapa media. Ada juga dari Tribun, media Tribun Kaltim waktu itu. Kemudian Seninnya kami, saya ke Polda itu bukan sendiri Pak, kami beramai-ramai ke Polda untuk menyampaikan aspirasi kami. Nah, setelah di Polda, Sebelum sampai ke sana Bu, saya belum nyampe rame-rame ke Polda. Di dalam mekanisme tadi, Ibu kan sudah menyatakan bahwa tidak melalui rapat, tidak melalui rapat harian atau rapat berbagai macam jenjang. Ibu ngomong bincang-bincang di kopi itu. iya, Ibu bincang-bincang dengan organisasi lain kan, kalau ada tim lain kan organisasi Iya. lain. Yang saya tanyakan adalah organisasinya Ibu. ada beberapa anggota saya yang ikut Pak, terutama Bukan, anggota bidang Ibu memutuskan kan tidak mungkin, itu kan harus dirapatkan dulu nih, bukan organisasi ini. Oke, kita akan rapat nih. Setelah Ibu malam itu lihat, Ibu mengumpulkan dulu organisasi Ibu, bahwa rapat nanti dalam putusan rapat organisasi Ibu kita akan mengundang kelompok-kelompok suku yang lain seperti itu. Dilakukan atau tidak seperti itu? tidak dilakukan Pak, karena Tidak. memang itu situasional. Tidak dilakukan. Seperti Karena itu. melihat perkembangan reaksi di masyarakat seperti itu. Ya, tidak dilakukan, jadi hanya merasakan bincang-bincang Ibu melapor. Kami bukan melapor, rencana kami itu memang untuk melakukan aksi bersama. Tadi Ibu menyatakan atas pertanyaan Ibu menjadi pelapor. Iya, makanya saya jelaskan ke sana kami itu Coba lihat beramai-ramai. majelis, jangan Ke masalah. kami ke sana beramai-ramai dari beberapa ormas, dari beberapa organisasi untuk menyampaikan aspirasi kami di Polda. Nah, setelah di Polda hanya ditentukan hanya ketua-ketua organisasi yang boleh masuk untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Nah, ini menyangkut legal standing Ibu ya. Iya. Untuk legal standing Ibu, meskipun kedudukan hukum ya. Iya. Legal standing itu karena Ibu mengatasnamakan organisasi. Kalau Ibu pribadi saya nggak tahu aja gitu. Nah, tadi Ibu menyatakan malam seperti itu kan. Setelah video Ibu langsung menghubungi organisasi-organisasi yang lain. Iya. Untuk ngopi-ngopi pada hari Minggunya tanggal 24 ya. 22 kan Ibu nonton tanggal 24. Pertanyaan saya lagi-lagi, Ibu mekanisme Ibu untuk memberitahuan itu hanya inisiatif Ibu sendiri atau memang berdasarkan? Kan Ibu belum memutuskan di internal Ibu, Ibu sudah menghubungi organisasi lain. Iya, karena memang saya menghubungi internet tidak secara resmi. Saya Bejapri. Jadi tidak pernah diputuskan melalui rapat organisasi Ibu? Tidak. Tidak pernah. Tidak ada mandat juga dari organisasi Ibu untuk melaporkan itu? Karena itu situasional. Enggak, pertanyaan situasional itu situasinya, mekanismenya. Saya tanya, ada nggak mandat? Mandat atau surat kuasa dari organisasi Ibu? Kan Ibu bicara organisasi, kan banyak yang kalau seperti itu, banyak nanti orang atas nama organisasi, atas nama apa, melaporkan atau memberitahukan. Ada mandat resmi, ada keputusan resmi, ada surat kuasa resmi dari organisasi Ibu seperti itu? Tidak Pak, karena saya menjalankan apa yang tertuang di dalam ADRT. Nanti kita Bahwa itu lihat adalah sesuatu yang pasalnya sangat nanti Pak. ya, nanti. Jadi saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai ketua. Ya nggak apa-apa.
majelis kan ini pernyataannya, nanti kita butuh betul anggaran dasar. Oke, kita lihat legal standingnya seperti itu ya. Yang kedua adalah pertanyaan tadi, ibu sudah berkolaborasi dengan channelnya Bang Edi Mulyadi atau ibu sudah menjadi subscribe baik channelnya ibu maupun channelnya Edi Mulyadi sebelumnya? Saya punya channel juga, Bu. Baru kemarin Pak, karena saya tahu bilang Enggak, sebelumnya. tidak pernah. Oke, sebelumnya. Pertanyaan saya kalau itu, bagaimana cara ibu menyatakan ibu buka channel ibu, terus konyol-konyol ada yang namanya YouTube Edi Mulyadi. Ibu sedangkan ibu belum jadi subscribe, saling men-subscribe. Saya kalau saya sudah men-subscribe ibu, seluruh channel ibu pasti masuk beranda saya. Atau ibu menjadi subscribe saya, seluruh poin-poin channel saya, konten saya pasti masuk ke ibu. Pertanyaan saya yang saya agak susah, karena kita kan YouTuber, sama-sama YouTuber nih. Bagaimana caranya langsung sekonyong-konyong kontennya Edi Mulyadi masuk ke channel ibu? Ibu bisa lihat itu dari mana? Begitu saya buka YouTube Pak, saya belum masuk akun saya, itu sudah muncul. Karena memang di tempat saya di Ibu buka YouTube. viral itu sudah. Ibu buka YouTube, oke. Ibu buka YouTube, terus apa yang keluar itu? Keluar beberapa channel termasuk Edi Mulyadi, Bang Edi channel. Langsung keluar Edi, walaupun ibu bukan subscribe-nya. Bukan. Wah, ini nanti agak aneh bagi saya, ya kan? Terus langsung keluar Edi Mulyadi langsung di beranda ibu. Bukan di beranda saya Pak, di keseluruhan. Jadi YouTube iya, di YouTube, oke. Ya. Karena ini ya untuk khusus untuk pertanyaan ya memang begitulah. Tadi kan memang sudah saya tanya. Sebetulnya ketika kita buka YouTube, sebetulnya hanya highlight aja. Makanya agak aneh kalau bisa langsung nonton panjang. Itu kan tadi saudara sudah dengar aja. Ya memang begini. Kualitas kesaksiannya sudah tidak usah dipaksa. Oke, yang mulia. Saya lanjut lagi ya. Tadi ibu kan melihatnya spot-spot yang sudah ditanyakan oleh majelis. Saya ingin lagi tanya lagi bahwa ibu pernah di SMA ya, sekolah? Iya. Nah, SMA. Jurusannya apa SMA? Saya dulu di akuntansi Pak. Oh, akuntansi. Kelas 1 pasti melewati, kelas 3 pasti melewati, kelas 2 pasti melewati kelas 1 toh? Iya. Di kelas 1 ibu dapat mata pelajaran bahasa Indonesia? Dapat? Lupa Pak. Hah? Lupa? Pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang paling fundamental, pokok itu. Hah? Pernah dapat mata pelajaran bahasa Indonesia nggak seperti itu? Kalau di sekolah pernah Pak. Ya di sekolah saya tanya. Berapanya kan kita tidak ingat. Saya tanya di sekolah. Iya. Apakah di sekolah ibu pada waktu ibu mendapat pelajaran bahasa Indonesia pasti diajarkan bahasa Indonesia itu baik sinonim, anonim, untuk kata, bentuk kalimat maupun peribahasa. Ibu pernah diajarkan tentang peribahasa? Pernah. Pernah. Kalau saya menyatakan di bahasa ibu, wajah ibu ini cantik betul, bagaikan bulan purnama yang sedang muncul tentang nama. Apakah di wajah ibu itu nempel bulan purnama? Tidak. Tidak. Itu apa maksudnya itu? Bukan ahli Mas Chris. Bukan ahli. Ini arahnya ke istilah itu tadi. Dijawab aja menurut dia aja. Ya, betul. Ada nggak di wajah ibu itu bulan purnama? Tidak. Ada. Lidahmu setajam silet. Adakah wajah di lidah ibu itu silet? Tidak. Tidak ada. Jin buang anak yang tadi ibu maksudkan tadi, tempat jin buang anak itu peribahasa atau dia yang konkret? Ini udah dijawab tadi Pak. Udah dijawab. Tidak pernah dengar sebelumnya. Enggak, bukan enggak. Saya yang menanyakan peribahasa jin buang anak itu. Jadi dijawab peribahasa atau kata-kata konkret dijawab ini. Hah?
Peribahasa atau konkret? Majelis keberatan majelis. Itu bukan peribahasa. Saya 27 tahun mengajar, saya mengajar peribahasa. Iya, apa? Dijawab Jadi aja. jangan begini. Yang cepat banyak. Nanti kita tanyakan Pak JPU pada ahli bahasa. Nah, itu menurut presiden kan bisa dijawab tidak tahu misalkan itu, ya. Itu peribahasa atau kata-kata konkret itu. Kalau menurut saya itu kata-kata konkret Pak, bukan peribahasa. Oh, kata-kata konkret. Iya. Kalau begitu jin itu bentuk yang konkret atau bentuk yang tidak konkret? Saya sudah jawab, saya tidak pernah. Ya saya tanya, apa? Tadi kan saya malah saya tanya, bentuk yang konkret atau bentuk yang tidak konkret? Tidak konkret, Pak, karena saya tidak pernah melihat. Oh, tidak konkret. Tadi kan sudah ditanya sama majelis juga kan. Di Al-Quran bahkan ada surat jin. Seperti itu. Pernah baca surat jin di Al-Quran? Majelis tolong di substansi majelis jangan melenceng sampai hubungan dan berubah-ubah bahasa itu yang substansi aja. Yang ada apa-apa tadi selesai. Terima Ya, kasih. silakan yang terkait Pak ya. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih rekan JPU yang baik hati. Ya. Saya lanjutkan. Di Kalimantan tadi kan Ibu menyatakan ada suku-suku. Apakah suku Balik ada juga di Kalimantan? Suku Balik itu merupakan suku dari suku Pasir. Suku Pasir. Itu adanya memang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, sebagian di Kabupaten Pasir, dan sebagian di wilayah Balikpapan dan Samboja. Dia suku juga, ada juga di PBU, ada juga di tempat-tempat lain seperti itu. Iya. Oke, tadi Ibu dengan lantang menyatakan sangat mengenal namanya Ibu Yati Dahlia. Iya. Bahkan Ibu juga mengenal sebagai sahabat Ibu. Iya. Pertanyaan saya, Ibu tahu Ibu Yati Dahlia sebelum dia menggugat ke IKN? Sebelum dia melakukan aksi penolakan juga di Kalimantan. Tidak. Tidak tahu. Tidak pernah saya lihat melakukan. Ibu? Tiba-tiba muncul namanya aja. Enggak. Di berita, di media, saya bacakan media itu bahwa dia satu di antara komponen-komponen masyarakat juga, termasuk LSM yang tadi Ibu kemukakan itu yang menolak pembangunan penajam pasar tanah itu di IKN tersebut. Iya. Nah, tidak pernah ada apa Ibu tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui? Saya tahunya dari media, Pak. Ada. Berita di media ada. Ada. Tadi Ibu menyatakan tidak ada semua itu. Selain itu siapa saja yang Ibu ketahui yang menolak? Kan ada koalisi fokus masyarakat yang menolak seperti itu. Ada dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aman. Aman. Ibu kenal dengan orang-orangnya? Kenal. Kenal. Mereka juga menolak. Aman. Pengetahuan Ibu? Intinya mereka sebenarnya tidak menolak IKN, hanya melakukan Enggak, yang sepengetahuan Ibu ada enggak mereka saja, Pak. yang sepengetahuan Ibu, nanti saya tunjukin bukti nanti. Sepengetahuan Ibu, kalau Ibu tidak tahu, nggak apa-apa yang tidak tahu. Adakah kelompok-kelompok fokus termasuk satu di antaranya Aman, tadi Jatam, Pokja 30, Pokja, Walhi dan lain sebagainya. Ya, kita masuk Ibu yang tidak lihat itu yang melakukan aksi melakukan penolakan seperti itu. Semua LSM dan NGO yang menolak itu mereka bukan orang Penajam Pasir Utara, Pak. Mereka berada di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ibu Yati bukan masuk. Kalau ya tidak lihat, memang warga PPU, Kecamatan Sepaku. Jadi masuk ya. Iya, dan sudah dia katakan bahwa dia hanya diajak. Ya, oke, Ibu jangan mengambil kesimpulan. Ibu mengetahui bahwa Yati Dahlia ini sebagai personal, bukan dia diajak, mengajukan gugatan langsung di IKN. Saya punya Pak rekaman pembicaraan dengan tidak lihat. Enggak, bukan pembicaraan. Ibu tahu nggak ada gugatannya? Bukan dia diajak, dia menggugat sebagai personal, sebagai pribadinya. Tahu. Oh, kata Ibu tadi diajak. Dia ada, makanya saya langsung konfirmasi baca di media bahwa namanya Ibu tercatat katakan di gitu. dalam gugatan. Makanya- Makanya saya bertanya telepon dia, apakah kamu secara sadar ikut menolak undang-undang IKN? Dia mengatakan saya hanya diajak
bisa Ibu browsing aja di MK. Dia bukan diajak, dia menjadi personal yang menggugat. Di samping ada penggugat-penggugat lainnya juga banyak, dan menyampaikan dia banyak sekali pernyataan-pernyataannya tentang kenapa alasan dia menolak seperti itu dan lain sebagainya. Tapi jadi bukan karena kita mau lagi mengadili dia tidak lihat keterangan Ibu, jadi seperti itu. Oke. Ibu tadi menyatakan bahwa luas IKN itu luas sekali Bu. Bukan luas IKN secara keseluruhan itu 500.000 lebih. 56.000. Pak? 56.000 hektar. Itu di kawasan inti yang secara keseluruhannya. Tadi Ibu menyatakan 500.000. 560.000. Kawasan IKN itu Pak 56.000. Kalau kawasan inti pusat pemerintahan itu 5.600. Kalau untuk kawasan pengembangannya itu 256.000. Sekitar segitu. Tadi ngomong 500.000. Jadi yang mana yang benar? Kawasan IKN itu 56.000 hektar Pak. Aslinya tidak tahu. Tadi 560. ya. Iya. Ini saya catat. Oke. Saya masih punya data. Ibu, tadi Ibu menyatakan tepat sekali yang Ibu katakan, di kawasan IKN atau kawasan inti atau ring 1. Ring 1 itu adalah untuk pusat pemerintahan. Iya. 500.000 hektar. Itu ada sekitar 5.000 sekian. Tadi Ibu menyebutkan walaupun kurang tepat ya. Itu PT IHM. PT IHM itu adalah PT International Timber Corporation Indonesia Hutani. Ada lagi yang Ibu sebut tadi adalah PT IKU. Ibu kan lama di sana. Itu konsesi hutan tanaman industri. Tadi Ibu menyatakan bahwa Ibu bersyukur betul, ya kan, dengan ada pembangunan IKN ini jalan bagus semua dan lain sebagainya seperti itu, dibangun dari sebagai pengembangan. Pertanyaan saya, sebelum pembangunan IKN itu bagaimana kondisi daerah sana? Kalau untuk kecamatan Sepaku Pak yang itu sekarang wilayah IKN itu sangat tertinggal. Tertinggal. Iya. Apakah Ibu sebagai suku adat yang melindungi warga adat di sana? Kan di sana ada konsesi hutan, ada PT. Pernahkah Ibu meminta kepada PT tersebut paling tidak ada CIR-nya, apanya dan lain sebagainya, Ibu menghubungi ini, bangun nih daerah kami, kayu kalian ambil dan lain sebagainya, adakah Ibu lakukan hal seperti itu sebelumnya? Kalau untuk CSR dari PT IHM sendiri Pak itu kebanyakan untuk bantuan bencana kemanusiaan. Enggak, jalan kan enggak ada. Ini Kalau kan untuk jalanan Muara Sepaku itu Pak, itu jalanan provinsi. di samping jalan provinsi Pak. di jalan provinsi kan, di samping provinsi kan ada jalan kabupaten, ada jalan Kalau jalan desa. kabupaten yang lainnya Ibu tahu nggak ada kepedulian PT ini? Saya tanya aja nanti. ada. Ibu pasti bisa ada. Ada. Oke. Terutama setiap ada bencana. Bencana, selain bencana apa? Apa yang didampakkan rasa tadi kan Ibu baru merasakan ada daerah dengan adanya baju. Nah selama itu kan udah puluhan tahun tuh PT itu. Ada dampak nggak pembangunan PT itu terhadap penduduk di sekitar itu? Ada Pak. Untuk pembangunan. Tuh tadi Ibu menyatakan nggak ada, sekarang ada. Yang mana yang benar? Saya mengatakan tidak ada kan Pak. Saya bilang ada. Tadi Ibu menyatakan bersyukur ada dibangun ini, udah ada maju dan lain sebagainya. Sebelumnya nggak ada. Saya tanya, PT ini kan ada, yang namanya PT ini. Bukan tidak ada dari IHM Pak, pernyataan saya kan tidak ada dibangun dari pemerintah daerah. Itu yang saya sebutkan. Saya tanya PTHM, Iya. PTHM ini adakah melakukan hal-hal seperti itu? Yang Ibu ketahui, kalau Ibu nggak ketahui nggak apa-apa. Kalau IHM untuk membangun jalan saya tidak pernah dengar Pak. Saya Tidak pernah tahu. Iya. Dia melakukan pembangunan peremajaan kampung-kampung? Tidak tahu. Tidak pernah tahu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi Ibu menyatakan bahwa tahunya di areal inti. Tapi Ibu tahu di daerah Muara Jawa? Ibu Tidak tahu. Muara Jawa di Kalimantan Timur juga? Tidak tahu. Nggak pernah dengar namanya daerah Muara Jawa? Pernah dengar tapi tidak tahu tempatnya di mana. Nggak pernah juga ke Muara Jawa? Tidak pernah. Tempat yang lain ya, Bu? Bisa ya?
Terus pertanyaan saya yang lanjutnya adalah, jadi ibu menyatakan adalah bahasa tadi sudah ditanya oleh majelis yang memprovokasi dan lain sebagainya juga, ibu juga nggak tahu seperti itu. Ibu tahu apa artinya provokasi? Bahasa kasarnya mengompori, Pak. Mengompori. Oke. Terus apa yang dimaksud mengompori oleh Pak Edi Mulyadi itu? Mengompori masyarakat untuk menolak IKN. Bolehkah orang menolak IKN? Boleh. Silakan menolak IKN, tapi lakukan dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Aturan yang menurut ibu yang mana? Lakukan Dengan apa? Aturan yang kata ibu boleh orang menolak, aturan itu yang mana? aturan sesuai dengan aturan. Iya, aturan yang mana? Hah? Saksi menghadap ke sini ya. Aturan yang mana? Kalau memang menolak pemindahan IKN, atau silakan melakukan dengan cara konstitusional, Pak. Dengan cara? Membuka di MK. Apa? Dengan cara? Membuka di MK. Seperti itu. Kalau orang demo menolak IKN nggak boleh? Boleh, silakan, Oke. tapi lakukan sesuai dengan peraturan. Kalau orang membuat pernyataan pers bersama menolak IKN boleh menurut ibu? Boleh, tapi lakukan dengan cara bijak, tidak mendiskreditkan orang lain, tidak menjelekkan kampung orang lain. Ada di dalam YouTube-nya Pak Edi tadi menyebutkan kampung. Ya, maksudnya wilayah, Pak. Ada dia menyebut wilayah Kalimantan. Ada, Nah, ini bisa ibu lihat lagi. Ini menyebut jelas nama Kalimantan itu ada. ada. Kalimantan itu pulau atau nama suku? Pulau, Pak. Pulau. Pulau itu adalah tanah air kami. Yang kami sudah anggap sebagai ibu kami. Tapi ibu yakin ada menyebut Pak Edi Mulyadi itu ya? Ada. Ya itu kalau udah putar lagi itu nggak, kena majelis nggak mengizinkan lagi, karena nggak ada seperti itu di sana itu. Ibu kan padahal ibu sangat memperhatikan betul. Saya ulangi lagi, ada atau tidak di dalam pernyataannya Edi Mulyadi itu menyebut yang namanya Kalimantan atau Pulau Kalimantan? Ada. Catat. Iya. Catat. Ya, pasti udah dicatat, pasti udah dicatat. Tekankan lagi. Ya, ya, oke. Betul. Saya kira dari saya cukup ya, nanti apa itu? Iya. Terima kasih yang mulia. Sebentar Pak. Sebentar saya lupa apa yang nolak. Apakah ibu pernah? Nah, ini media Tempo. Ibu pernah baca Tempo nggak? Pernah. Ibu pernah baca di Tempo ada berita Tempo tanggal 15 Maret 2022 jam 13.30 pada waktu Pak Jokowi camping nih. Gambarnya. Warga lokal kaget tiba-tiba tanahnya dipatok untuk proyek IKN. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar. Pernah dengar. Oke. Yang kedua, berita lagi ini dari merdeka.com. Ya kan? Suku asli tolak IKN karena tak pernah diajak bicara pemerintah dan takut digusur. Pernah dengar berita seperti ini? Pernah. Pernah. Oke. Pernah. Nah, ini sama nih, warga suku Walid anggap undang-undang IKN inkonstitusional. Ini adalah Belpanta. Ini media online juga. Pernah dengar? Nggak pernah ya? Sidang gugatan IKN pemohon sebut warga lokal tak pernah diajak bicara. Ini yang sebut tadi Yati. Ini pernyataan-pernyataannya sahabat ibu tadi. Ini pernyataannya Yatin. Pernah dengar? Pernah dengar. Pernah dengar. Ini Kabupaten Penajam. Ini pemerintah Kabupaten Penajam inginkan ada ruang diskusi bersama Badan Otorita IKN sebelum memutuskan. Pernah ibu dengar ini? Antara ini. Ini Penajam antara. Beritanya antara ini. Yang ngomong langsung Bupati, pelaksana tugas Bupati Penajam Pasar Utara, Hamdan Pongrewa. Ibu kenal nama Hamdan Pongrewa ini? Ini dia profesor. Pernah tahu dia menyampaikan seperti ini? Coba beritahu lagi beritanya. Kabupaten
diskusi bersama dengan Badan Otorita IKN. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur menginginkan ada ruang untuk disiapkan untuk berdiskusi bersama otorita. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasar Utara dan Jumat mengatakan idealnya ada ruang diskusi dalam menentukan otorita IKN, terutama mengenai undang-undang ibu kota. Pernah dengar ini? Pernah dengar? Ini yang satu. Ibu pernah dengar tahu ada koalisi masyarakat Kaltim? Tidak pernah tahu. Ini ada koalisi masyarakat Kaltim tolak pemindahan ibu kota. Detik News. Dan ibu menyatakan tidak ada masyarakat tadi. Ini sama juga nih. Koalisi Kaltim tolak undang-undang ibu kota negara berpotensi gusur lahan adat. Ibu pernah dengar? Tidak pernah dengar, Pak. Saudara sekalian, alhamdulillah sidang tadi berlangsung ya lancar lah sebenarnya. Walaupun ada sedikit seru-seruan biasa. Tapi sekali lagi terbukti bahwa saksi ngotot saya ucapan Kalimantan. Ini kesalahan yang sama saksi-saksi sebelumnya. Saya tidak menyebut Kalimantan ya. Yang menyebut sama sekali, bahkan ketika dikejar oleh majelis hakim sekalipun, ada nggak dalam tayangan tadi? Ada, padahal tidak ada, gitu kan? Dan kemudian apa lagi Bang tadi Bang? Masalah Saksi datang sebagai dia bilang nggak ada yang setuju ketua dia mengatasnamakan ketua Dewan Adat Dayak Pasar PPU ya. Tapi ketika dikejar mana surat kuasanya, mandatnya nggak ada. Sebagai PNS juga. PNS ya. Lalu dia tanya tadi apa dia? Sebetulnya intinya dia ini keberatan IKN tuh ditolak di situ. Intinya gitu. Jadi dia ini sebenarnya marah. Kenapa? Di channel YouTube itu menolak IKN. Yang kedua ada kesan menolak tempat jimbongan. Tempat terkutuk. Ya. Gimana itu Bang Edi tanggapannya Bang? Ya kan saya bilang tadi ketika majelis tanya gimana tanggapan saudara terdakwa, saya bilang saya tidak pernah berniat menjelekkan Kalimantan, warga Kalimantan, sampai tempat terkutuk. Konteksnya saya cuma menyampaikan kritik, justru mengingatkan Kalimantan harus diselamatkan. Bukan kata saya, tapi kata kajian-kajian yang sudah ada para ahli termasuk Enda Salipopi juga ada ya. Gitu. Apalagi Bang? Berarti itu tidak benar Bang ya? Tidak benar. Yang kedua dia bilang tidak ada yang menolak, padahal faktanya banyak yang menolak. Dalam keterangannya saksi berkali-kali tidak ada yang menolak. Warga asli segala macam, tapi begitu kita tunjukkan berita-beritanya, kita bacakan judul-judulnya. Kan dia tahu. Iya, tahu, dengar. Padahal sebelumnya mengatakan tidak ada yang menolak, semua setuju segala macam, tapi menjadi kontradiksi dalam keterangan berikutnya ketika kita tanya, kita bacakan judul berita, dia mengatakan, iya, ada, dan dengar dan sebagainya.